Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda, kita semuanya tentu saja mengharapkan keluarga kita senantiasa dalam lindungan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semuanya harus menyiapkan visi misi keluarga, dan kemudian untuk bisa mewujudkan visi misi tersebut, kita harus menjaga keluarga kita dalam suasana keimanan dan ketakwaan yang senantiasa bertambah-tambah dan kita jaga dalam keistiqomahan. Tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongannya. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa, di mana kita bersama-sama melatih diri kita dan keluarga kita menahan haus dan lapar, dan lebih dari itu yaitu mengendalikan hawa nafsu kita. Inilah kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendapatkan berkah di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kemudian keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah-tambah. Ayah bunda, kalau kita menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang baik, yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah di antara keluarga-keluarga bagian dari umat baginda Rasulullah. Nah, ada satu hal tentang hubungan kita dengan orang tua. Tentu saja kita tahu semuanya bahwa kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah, nenek moyangnya dari orang-orang yang baik. Kita sudah bersama-sama mengingat bagaimana keturunan baginda Rasulullah dari nenek moyang yang baik, yaitu Nabi Ibrahim, yang sedemikian rupa diberikan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian karena kesabaran Nabi Ibrahim, Allah pun memberikan balasan yang luar biasa, yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim terlahir banyak nabi-nabi, termasuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita masih ingat cuplikan riwayat kehidupan beliau ketika ibunda Aminah wafat, meninggalkan Muhammad yang masih kecil saat itu. Di tengah kesedihan Nabi Muhammad di saat kecil itu, kakek beliau Abdul Muthalib yang melihat cucunya sedang bersedih, menyapa beliau dan mengingatkan, "Masih ada aku Muhammad," begitu kata beliau. Muhammad kemudian menyeka air matanya lalu memeluk kakeknya, Abdul Muthalib. Sejak itu, Muhammad mendapatkan curahan kasih sayang dari sang kakek, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi beliau. Perasaan sedih selalu bergelayut di dalam hati Abdul Muthalib ketika menatap wajah Muhammad. Kalau bukan diriku, siapa lagi yang menyayangi Muhammad? Begitu pikir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dikenal sangat disegani di kalangan masyarakat Quraisy. Di bawah Ka'bah ada permadani untuk Abdul Muthalib. Anak-anaknya duduk berkeliling di sekitar permadani. Mereka menanti kedatangan Abdul Muthalib. Tidak seorang pun berani duduk di atas permadani. Begitulah gambaran tentang sosok Abdul Muthalib, kakek baginda Rasulullah, yang sangat disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy, dan beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad. Pada suatu hari Muhammad datang ke Ka'bah dan duduk di atas permadani tersebut. Padahal keluarga, saudara yang lain tidak ada yang berani. Ya. Paman-pamannya berusaha mencegah. Namun Abdul Muthalib melarang mereka. "Biarkan cucuku ini, demi Allah. Sesungguhnya dia itu memiliki kelebihan," ujar Abdul Muthalib. Kemudian dia duduk bersama Muhammad.
Abdul Muthalib mengusap-ngusap punggung Muhammad penuh kasih sayang. Begitulah gambaran kasih sayang Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mencurahkan kasih sayangnya kepada Muhammad bukan berarti memanjakan. Abdul Muthalib mendidik Muhammad agar menjadi lelaki kuat. Dia sadar dirinya sudah tua. Dia tidak mungkin selamanya menemani Muhammad. Suatu saat nanti, dia pasti akan meninggalkan Muhammad. Nah ya bunda, tadi di awal saya coba mengingatkan kita semua bahwa satu hal yang ingin kita wujudkan di dalam keluarga kita adalah bagaimana kita memposisikan orang tua dan kita berbakti kepadanya. Dan bagaimana di dalam kisah ini disebutkan bahwa Abdul Muthalib mempersiapkan siapa yang kelak akan melindungi, menyayangi Nabi Muhammad. Itu sedemikian rupa menjadi pemikiran beliau. 2 tahun berlalu sejak kematian Ibunda Aminah. Selama itu pula Abdul Muthalib mengasuh Muhammad dengan penuh kasih sayang. Dalam hati Abdul Muthalib terselip rasa khawatir terhadap Nabi Muhammad, terhadap nasib Muhammad kelak jika dia sudah tiada. Siapa yang akan merawatnya? Akankah Muhammad mendapatkan curah kasih sayang? Siapa yang akan menghibur Muhammad jika sedang sedih? Sehingga suatu ketika saat Abdul Muthalib jatuh sakit, pada saat itu pikirannya tercurah kepada Muhammad. Hatinya kembali risau, kedua matanya berkaca-kaca, matanya lekat menatap sang cucu. Ya Allah, lindungilah anak ini, gumamnya dalam hati. Salah seorang anak Abdul Muthalib yang bernama Abu Thalib datang menjenguk. Abu Thalib merupakan orang yang penuh kasih kepada anak-anak. Maka kemudian Abdul Muthalib menyampaikan kepada Abu Thalib, "Aku titipkan Muhammad kepadamu. Jaga dan rawatlah dia baik-baik," ujar Abdul Muthalib dengan suara terbata-bata pada saat beliau sedang sakit itu. Kemudian Abu Thalib berjanji, "Aku berjanji akan merawat Muhammad seperti anakku sendiri," jawab Abu Thalib meyakinkan. Beberapa waktu kemudian Abdul Muthalib menghembuskan napasnya yang terakhir. Keluarganya begitu berduka, apalagi Muhammad. Bocah yatim itu perlahan terisak di sisi jasad yang membeku. Hatinya sedih. Kakek tercinta meninggalkannya untuk selama-lamanya. Muhammad menguatkan diri, melepaskan kakek tercinta untuk dimakamkan di Al-Hajun. Al-Hajun adalah sebuah perbukitan di Mekah. Abu Thalib kemudian menggandeng tangan Muhammad penuh kasih. Muhammad mendongak menatap wajah pamannya itu, dan Abu Thalib membalas tatapannya. Dan tentu saja sesuai dengan janjinya kepada Abdul Muthalib, Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad di masa kecil sampai dewasanya dengan penuh perhatian, kasih sayang, perlindungan. Inilah gambaran bakti seorang Abu Thalib kepada ayahnya, Abdul Muthalib. Berbakti kepada orang tua kita tahu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, menyayangi mereka, memberikan perhatian, kasih sayang. Banyak cara untuk berbakti kepada orang tua, termasuk diantaranya membantu meringankan pekerjaan mereka, mendoakan mereka, berkata baik dan sopan kepada mereka, dan menyenangkan hati mereka. Ayah bunda, tentu kita juga menginginkan kelak dengan kita senantiasa menyontohkan berbakti kepada orang tua,
kelak anak-anak kita pun demikian juga. Bersama-sama kita berusaha untuk menjadi bagian dari umat Islam yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Jauh jarak yang terbentang antara kita dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang menjaga sunnah-sunnahnya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga kebanggaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk ayah bunda bersama seluruh keluarga. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama kita meraih keberkahan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.